Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Rinaldi selaku dosen pengampu mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Saya selaku moderator, izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Adina Safa, dengan NPM 101201990. Yang selanjutnya ada Ahmad Fauzan, Lina Mercelina, dan Melinda Maulidina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas peran e-katalog dalam proses pengadaan elektronik. Next. Yang pertama akan saya presentasikan bagian pendahuluan. Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang dilakukan pada semua pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Menurut Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, lelang adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah buat penyedia dan kontraktor. Selama ini pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang dan jasa. Proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Next. Yang pertama ada sistem pengadaan elektronik atau e-procurement. E-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian definisi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010. Sementara pengertian transaksi elektronik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Next. Pengadaan secara elektronik atau e-procurement tersebut diperlukan agar pengadaan barang atau jasa yang diselenggarakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian, ketersediaan barang atau jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik. Proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan politik. Secara spesifik, dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, dijelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Fauzan. Baik, terima kasih Adinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adinda. Hal tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan secara spesifik, Presiden Rakyat Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2004 telah menginstruksikan secara tegas kepada satu, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dua, Jaksa Agung Republik Indonesia, ketiga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, keempat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kelima, para kepala lembaga pemerintah non-departemen, keenam, para gubernur, dan tujuh, para bupati dan wali kota. Untuk melaksanakan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara, baik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu selanjutnya ada B. Peran e-katalog. E-katalog dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan elektronik informasi tentang barang, produk, ataupun jasa. Sebagai bagian dari e-procurement, e-katalog memainkan peranan yang penting karena berisikan daftar item,
Spesifikasi dan harga yang menjadi rujukan dalam komparasi berbagai produk sejenis melalui e-katalog. Pengguna jasa dapat memastikan bahwa penawaran yang disampaikan oleh vendor telah memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manajemen katalog memainkan peran penting dalam menciptakan siklus implementasi penuh dari solusi e-procurement. Katalog berarti sebuah pecacahan lengkap item disusun secara sistematis dengan rincian deskriptif. E-katalog adalah dokumen elektronik yang membawa spesifikasi produk, daftar, dan informasi secara detail. E-katalog dapat diakses kepada para pelanggan dan mitra melalui internet. Sebuah manajemen katalog sukses meningkatkan hubungan kerja antara pembeli dan pemasok juga secara otomatis menyediakan bagian untuk produk bersumber, pemasok, dan proses pemesanan. Selain ini, mereka. Lalu selanjutnya, e-katalog mengatur informasi rinci mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, mengklasifikasikan, mengkategorikan, dan mendistribusikan informasi produk dengan benar. E-katalog tidak terbatas hanya menyediakan informasi rinci, tetapi juga memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, membantu pemasok dalam menciptakan, menganalisis, dan validasi konten katalog. Kedua, mengarahkan dan dapat melakukan pemantauan dan pemeliharaan semua komunikasi antara semua pihak yang terlibat. Melakukan validasi terhadap konten format data, logika bisnis, dan struktur coding. Selanjutnya, pemantauan semua proses manajemen katalog. Lalu selanjutnya memperbaharui daftar pada saat produk baru di pasar dengan membuatnya tersedia bagi pelanggan. Yang terakhir, memberikan perbandingan fitur produk, memberikan masukan terkait produk dan layanan alternatif untuk pelanggan. Lalu selanjutnya ada manfaatnya. Menggunakan e-katalog adalah yang pertama, penanganan katalog manual sangat melelahkan dan membosankan. Pilihan karena mengkonsumsi banyak ruang dan waktu juga terbukti menjadi mahal. Tapi katalog online memungkinkan data diperbaharui dan diakses dengan cepat dan mudah. Yang kedua, katalog online juga lebih mudah dicari dan membantu pemulihan instan. Ketiga, struktur katalog akan membantu pengguna untuk mengelompokkan barang atau produk menjadi jauh lebih mudah sehingga membuatnya mudah diakses. Keempat, memberikan peluang menerima order pembelian secara online yang akan mengakibatkan penghematan biaya. Yang kelima, hal ini meningkatkan keakuratan order karena mengurangi waktu yang sebelumnya digunakan untuk mengkonfirmasi tanda kutip dan harga, atau singkatnya, kita dapat mengatakan itu mengurangi waktu percakapan dengan menghadirkan detail produk dan spesifikasi panjang penuh. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Baik, terima kasih Ahmad Fauzan. Tadi sedang mempresentasikan tentang manfaat e-katalog. Nah, ini adalah lanjutannya. Manfaatnya itu pembelian dibuat dengan memilih item dari katalog online. Terus ada pemasok dapat menerima pesanan pembelian sebagai order elektronik di pasar. Lalu ada datanya lebih akurat sehingga mengurangi tingkat kesalahan ketidaksesuaian antara faktur dan pesanan pembelian. Lalu yang terakhir ada solusi manajemen katalog dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan yang ada organisasi yang terdiri dari proses desain, manajemen perubahan, dan komunikasi. Next. Lalu di sini ada implementasi e-katalog. E-katalog adalah hal yang dianggap paling kritis dalam e-procurement yang memberikan pengaruh secara maksimal pada seluruh sistem. E-katalog berdasarkan internet dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Dengan pedoman yang jelas, e-katalog akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk para pengguna atau pemakai barang, sehingga memungkinkan pembelian yang cepat dan terkonsolidasi. Ada beberapa alternatif pilihan strategi untuk implementasi e-katalog, yaitu sebagai berikut. Lalu di sini ada unified atau common e-katalog strategi. Dengan strategi ini, UC akan menciptakan master yang dibuat berdasarkan persetujuan yang tersedia untuk semua afiliasi. Strategi ini umumnya digunakan untuk katalog yang digunakan bersama dan disarankan untuk kontrak yang sudah ada untuk grup jenis barang-barang yang digunakan oleh sebagian besar unit organisasi. Lalu ada koordinat e-katalog strategi. Dengan strategi ini, UC akan menggunakan secara lokal yang mencakup kebutuhan khusus dari tiap-tiap institusi. Kebutuhan khusus ini termasuk jenis barang dan syarat-syarat kontrak pembelian. Lalu ada guided e-katalog strategi. Dengan strategi ini, tiap-tiap institusi UC akan bebas akan mengembangkan sendiri atau akan menggunakan master katalog yang dipergunakan oleh pusat. Next. Nah, pelaksanaan e-procurement menyangkut transformasi dari kebiasaan pembelian dengan sistem lama ke proses pembelian baru yang interaktif, berbasis internet, yang dikelola secara real time, baik bagi pembeli maupun bagi penjual.
Memilih e-katalog yang ditawarkan harus juga melihat kebutuhan bisnis lembaga dan berbagai implementasi yang ada. Pertimbangan implementasi yang paling penting yang perlu dipertimbangkan ialah cooperative purchasing, established network, deployment catalog solution, catalog standardization, dan coordinate order placement. Dikaitkan dengan alternatif-alternatif katalog yang ditawarkan, maka dapat dibuat matriks sebagai berikut ini yang akan dijelaskan oleh Melinda Maulidina. Baik, berikut ada katalog, contract strategy, option required, a variety of implementation considerations. Dengan tabel sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada pilihan manajemen katalog. Melalui sistem e-katalog yang baik, dengan mudah, cepat, dan akurat, pengguna barang dapat menseleksi dan memesan barang. Barang-barang yang ada di katalog telah ditentukan harga dan waktu penyerahannya melalui perundingan dan negosiasi sebelumnya. Ada beberapa pendekatan untuk menciptakan, memelihara, dan mengakses isi katalog ini. Ada 5 pilihan yang disodorkan oleh konsultan mengenai manajemen katalog ini, yaitu yang pertama ada buyer-centric. Pada dasarnya, dalam pilihan ini, semua kegiatan mengenai katalog dilakukan di perusahaan pembeli. Yang kedua ada seller-centric. Dalam opsi ini, semua kegiatan mengenai katalog dilakukan atau dikonsentrasikan di perusahaan penjual. Yang ketiga ada third-party content aggregation. Di sini, kegiatan mengenai katalog dilakukan oleh pihak ketiga yang menawarkan barang dari berbagai penjual. Yang keempat, ada distributed seller. Di sini, manajemen katalog dilakukan berdua, di mana penjual merencanakan pengisian atau pemutakhiran katalog dan minta persetujuan pembeli terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada distribute buyer. Dalam manajemen jenis ini, dengan penggunaan hubungan internet yang terbuka, penjual melakukan kegiatan terhadap katalog sehingga pembeli tidak perlu memutakhirkan katalog. Lalu kesimpulan dari penjelasan di atas adalah penerapan e-procurement di Indonesia masih terus tumbuh dan berkembang. Penyempurnaan berbagai aspek yang terkait dengan sistem berbasis teknologi informasi ini tentunya akan tetap diperlukan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penggunanya. Salah satunya dengan implementasi e-katalog yang baik dan mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam e-procurement. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.